Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat salimah sekalian, kami mengajak kita semuanya untuk melakukan refleksi atas puasa Ramadan kita, dengan harapan kita semuanya dapat menjalani puasa Ramadan sebagai puasa Ramadan yang berdampak, yang menuntun kita menuju bertakwa, menuju bersyukur, dan menuju tertuntun. Yang pertama, bahwa puasa Ramadan itu bukan sekedar tantangan fisik, tetapi dia lebih kepada tantangan hati. Dia bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tapi dia adalah ketaatan. Puasa Ramadan adalah ketundukan, dan dia adalah disiplin spiritual. Kita tidak makan, tidak minum, bukan karena sibuk, bukan karena tidak sempat, bukan karena diet, bukan karena hemat, tetapi karena taat, karena tunduk kepada Allah, dan karena Allah berikan kepada kita disiplin spiritual dalam puasa Ramadan ini. Yang berikutnya, puasa Ramadan bukan tentang lapar dan haus, tetapi tentang melawan diri kita sendiri. Dengan tidak makan, tidak minum, kita menjadi lemas, dan ini akan memunculkan karakter kita yang selama ini mungkin tidak muncul. Anak kecil misalnya, dia akan tantrum ketika lapar. Dan ternyata orang dewasa juga seperti itu. Ketika kenyamanannya berkurang, maka bisa jadi karakter-karakter atau sifat-sifat yang tidak baik itu muncul, yang menjadi kurang sabar, yang menjadi mudah marah, atau yang menjadi tidak ramah. Ini kemudian memberi pelajaran kepada kita semuanya bahwa lisan kita, mata kita, ekspresi kita, pikiran kita adalah sesuatu yang harus dijaga. Meskipun pada saat itu kita sedang berada dalam kondisi yang tidak nyaman. Bersikap baik dalam kondisi nyaman mudah, tetapi tetap bersikap baik ketika kita sedang lapar misalnya, sedang haus, sedang lemas, itu sesuatu yang berbeda. Maka ini adalah pelajaran yang luar biasa yang Allah berikan melalui puasa Ramadan ini. Yang ketiga, dalam puasa Ramadan ini kita bersedia meninggalkan sesuatu yang halal untuk Allah, untuk keridhaan Allah. Ini adalah latihan yang luar biasa buat kita semuanya, agar dapat meninggalkan hal-hal yang membahayakan diri kita sepanjang tahun nanti. Ini sangat powerful. Ini adalah disiplin at another level. Ini adalah disiplin yang advance, meninggalkan sesuatu karena Allah, meskipun sesuatu itu halal. Yang keempat, pada saat kita merasa lapar, haus, lemas, ada dua pilihan. Apakah kita mau komplain, mau mengeluh, atau kita mau merefleksikan atau mau merenung. Komplain atau mengeluh membuat kita menjadi semakin tidak nyaman, semakin lemas, semakin lapar. Tetapi merefleksikan hal-hal yang kita alami atas lapar, atas haus, atau merenung akan membuat kita menyadari hal-hal yang selama ini tersembunyi. Misalnya, selama ini mungkin di luar Ramadan kita mudah sekali untuk minum ketika haus, ngemil ketika sedikit lapar, atau bahkan mungkin tidak lapar kita pun ngemil. Hal-hal yang seperti ini luput dari kesadaran rasa syukur kita. Tapi ketika puasa, karena kita tidak bisa bebas minum, bebas ngemil, maka kita akan kemudian menyadari bahwa selama ini kita lupa mensyukuri minum kita yang bebas di luar Ramadan, atau kebiasaan kita ngemil tadi lupa untuk disyukuri. Termasuk kita juga mendapatkan pelajaran bahwa selama ini ternyata kita sangat boros, misalnya melakukan sesuatu yang tidak perlu. Mungkin kita punya kebiasaan meraih snack dari meja kita hanya karena memang tersedia di meja kita, padahal kita tidak lapar.
Kemudian yang berikutnya, puasa Ramadan ini ya, adalah kurikulum yang Allah berikan kepada kita untuk memaksa kita menyadari sepenuhnya aktivitas kita, memaksa kita untuk menata niat, menata aktivitas, karena kita tidak ingin puasa kita batal, kita tidak ingin puasa kita kualitasnya tidak baik, kita ingin betul-betul memanfaatkan setiap waktu yang kita punya di sepanjang Ramadan ini. Kita menjadi tidak rela menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak penting. Kita inginnya waktu itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk amalan-amalan yang utama. Kita ingin tilawah yang banyak, tidak rela waktu terbuang begitu saja. Nah, ini kemudian membuat kita terlatih betul untuk menyadari sepenuhnya setiap aktivitas kita agar Allah ridho kepada kita. Ini adalah hal-hal yang membuat kita terlatih nanti di luar Ramadan akan berusaha ya, untuk menata lagi aktivitas-aktivitas kita. Hal-hal yang dihapuskan oleh puasa Ramadan, misalnya ngemil karena bosan, minum karena memang tersedia, atau scroll HP untuk mengalihkan pikiran. Dan kita jadi kemudian mendapatkan pelajaran bahwa lapar, bosan, mood swing adalah sesuatu yang harus kita hadapi, kita biasakan ya, supaya kita memiliki pengendalian diri yang baik. Tidak begitu sedikit lapar kemudian ngemil, sedikit bosan kemudian scroll HP, tidak. Tetapi kita mengendalikan diri kita agar lapar, bosan, dan mood swing itu ya, tidak mengganggu kualitas aktivitas kita. Yang berikutnya, pada saat puasa ya, terutama di awal-awal Ramadan ya, rasanya waktu itu berjalan sangat lambat. Kita bolak-balik ngelihat jam, berapa jam lagi, berapa menit lagi. Nah, ketika suara adzan maghrib itu terdengar, maka suara adzan maghrib itu terdengar berbeda dari suara adzan maghrib di luar Ramadan. Kenapa? Karena ada kelegaan di situ, ada kemenangan, ada rasa syukur. Kemudian ketika kita meneguk air minum untuk membatalkan puasa kita setelah azan maghrib, kita akan merasakan bahwa tegukan itu adalah rahmat dari Allah, adalah penghargaan dari Allah, adalah kuasaan rizki dari Allah, dan kita akan menikmatinya dengan penuh rasa syukur. Ini adalah kalibrasi rasa syukur yang Allah berikan kepada kita ya pada saat kita berbuka puasa ini. Sesuatu yang biasanya kita acuhkan atau luput dari perhatian kita untuk disyukuri, menjadi sesuatu yang sangat kita syukuri. Nah, ini melatih kita untuk mensyukuri setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang selama ini mungkin di luar Ramadan tidak kita sadari. Bahwa Ramadan ini bukan tentang kekuatan fisik, tetapi ia tentang ketergantungan ruhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan tanda kelemahan, tetapi ini adalah tanda kejernihan hati kita. Sahabat Salimah sekalian, semoga refleksi ini membawa kita menuju Ramadan yang berdampak, Ramadan yang bukan sekedar menyelesaikan target sekian kali khatam, menyelesaikan target sekian kali sodakoh, sekian kali qiyamul lail, sekian juz qiyamul lail dan sebagainya, tetapi lebih pada kita keluar Ramadan sebagai orang yang lebih bertakwa, lebih hati-hati dalam setiap aktivitas kita, lebih tertata baik dari sisi niat maupun pelaksanaan aktivitasnya, maupun menjaga sesudahnya, dan menjadi seseorang yang lebih pandai bersyukur dan menjadi seseorang yang lebih tertuntun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.